Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris yang akan membahas materi PS. Sebelum dimulai, silakan jika berkenan like, subscribe dan share. Kali ini Pak Eris akan melanjutkan materi masa kemerdekaan 1945 sampai 1950 part 2, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik. Mari kita bahas. Perjuangan secara fisik ini bisa dikatakan juga adalah bagaimana dengan adu kekuatan. Nanti ada part 3-nya tentang perjuangan diplomasi. Oleh karena itu jangan lupa subscribe ya. Oke, yang pertama adalah insiden Hotel Yamato yang sekarang bernama Hotel Majapahit. Awal mulanya bagaimana? Ini adalah perintah dari Voligman. Dia itu diangkat sebagai wali kota Surabaya oleh Nica. Kemudian pemuda bernama Sidik Mulyadi, Haryono dan Kusno Wibowo mencoba menurunkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Nah, 3 pemuda ini ternyata setelah mencoba, terutama Sidik Mulyadi ini, terjadi insiden dengan Voligman. Voligman akhirnya meninggal. Sidik Mulyadi pun meninggal tertembak oleh pengawal Voligman. Sedangkan Haryono dan Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda. Dampaknya apa? Maka akan menjadi pertempuran Surabaya nantinya. Berikut adalah suasana pertempuran atau insiden di Hotel Yamato. Ini saya akan putarkan video bagaimana insiden Hotel Yamato. Silakan diperhatikan. Tanpa persetujuan pemerintah Indonesia, pihak Belanda mengibarkan bendera kebangsaannya di atas gedung Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato. Hotel Yamato kali itu menjadi pusat Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang. Pada tanggal 18 September malam, bendera yang memiliki kombinasi warna merah putih dan biru tersebut dikibarkan. Pagi harinya, ada pemuda Surabaya yang melihat bendera itu berkibar, sehingga memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Para pemuda tersebut kemudian bersih tegang dengan orang-orang Belanda di depan hotel. Pemuda menganggap orang Belanda tak menghargai Indonesia yang telah merdeka. Perwakilan pihak pemuda Residen Sudirman menemui perwakilan Inggris dan orang-orang Belanda di sana agar mereka mau menurunkan bendera Belanda tersebut. Namun Mr. Plugman, perwakilan Inggris, menolak. Perkelahian pun terjadi, mengakibatkan Plugman tewas terkecekik. Keributan tersebut membuat pemuda berbondong-bondong menaiki atap gedung. Mereka kemudian merobek bagian biru bendera tersebut, sehingga menyisakan bendera berwarna merah putih, bendera Indonesia. Setelahnya menaikkan sang merah putih ke puncak tiang, diiringi suara teriakan, "Merdeka! Merdeka!" Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pertempuran Surabaya. Ini berawal dari kedatangan Jenderal AWS Malabi 25 Oktober 1945 di Surabaya. Kemudian tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan. Ternyata Malabi tewas. Kemudian pimpinan Mayor Mansert ini mengultimatum tanggal 9 November 1945, yaitu supaya bisa menyerahkan siapa yang membunuh Malabi serta menurunkan senjata kepada atau menyerahkan senjata kepada sekutu. Tetapi batas waktu ultimatum jam 6 sampai pukul 6 tanggal 10 November tersebut ternyata tidak diindahkan. Pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama justru menggerakkan semangat perlawanan.
Nah, ini adalah gambar Bung Tomo. Kemudian ini adalah tugu peringatan atau tugu pahlawan ya di Surabaya. Apa dampaknya 10 November yaitu menjadi hari pahlawan? Kenapa? Karena satu, perang terbesar pasca kemerdekaan. Kedua, banyaknya korban jiwa, 6.000 sampai 16.000 jiwa. Siapa yang meninggal ini? Ya, are-are Surabaya ya. Yang ketiga, inspirasi mempertahankan kemerdekaan ke daerah lain di Indonesia. Nah, kita tonton lagi video pertempuran Surabaya, terutama pidato dari Bung Tomo yang menggelegar. Kita dengarkan secara seksama. Jawaban kita, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Subhanallah ya, begitu menggelegar pidato dari Bung Tomo. Kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Ini berawal dari tawanan veteran Angkatan Laut Jepang. Ini ternyata melepaskan diri memberontak, kemudian bergabung dengan Mayor Kido. Nah, 14 Oktober 1945, Jepang dikabarkan meracuni cadangan air minum di Candi. Nah, Jepang menembak Dr. Karyadi. Kenapa? Karena dia ingin mencoba mengecek apakah benar atau tidak diracuni. Kemudian tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945, TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dibantu oleh Barisan Pemuda dengan, nah ini perang ya, dengan Jepang. Sehingga bagaimana akhirnya adalah dengan perundingan. Di Indonesia diwakili oleh siapa? Kasman, Singodimejo, dan Mr. Sartono. Dari Jepang siapa? Letnan Kolonel Nomura. Nah, ini adalah gambar Dr. Karyadi yang ditembak Jepang. Ini Kasman Singodimejo adalah dia pemimpin BKR ya, Badan Keamanan Rakyat. Mr. Sartono adalah Menteri Negara. Kemudian ini dia siapa? Wongsanegoro. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah saat itu. Kemudian ini adalah Tugu Semarang sebagai peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Mari kita lihat lagi video berikutnya. Semarang, pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Wungkal diserang oleh pasukan Jepang. Mereka dilucuti dan disiksa di Tangsi Kedobutai Jatingaleh. Kemudian terdengar kabar bahwa air ledeng di Candi telah diracuni oleh Jepang. Oleh karena rakyat menjadi gelisah, Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Dinas Purusara Semarang, ingin mengecek persediaan air tersebut, namun ia dibunuh oleh tentara Jepang. Tanggal 17 Oktober 1945 tercapai suatu perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Pihak Indonesia juga menyetujui perundingan tersebut. Sekalipun telah disepakati adanya gencatan senjata, ternyata Jepang masih melanjutkan pertempuran. Pada tanggal 18 Oktober 1945, hari kelima,
Jepang berhasil mematahkan berbagai serangan para pemuda. Pada hari itu telah datang beberapa utusan pemerintah pusat dari Jakarta untuk merundingkan soal keamanan dan perdamaian di Semarang. Beberapa tokoh yang hadir dari Jakarta waktu itu antara lain Kasman Singodimejo dan Sartono. Pihak Jepang yang hadir antara lain Jenderal Nakamura. Kemudian dilanjutkan perundingan untuk mengatur gencatan senjata. Nakamura mengancam akan mengebom kota Semarang apabila para pemuda tidak mau menyerahkan senjata paling lambat tanggal 19 Oktober 1945 pukul 10.00. Wongsonegoro terpaksa menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu. Tanggal 19 Oktober 1945, tentara sekutu masuk ke Semarang. Hal ini mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dengan tentara Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, maka dibangun sebuah monumen yang terkenal dengan sebutan Tugu. Nah, dengan Tugu Semarang. Kita lanjutkan yang keempat, pertempuran Ambarawa. Ini berawal dari kedatangan Nica dan sekutu. Siapa? Jenderal Battle. Nih, Brigadir Jenderal Battle ke Semarang 20 Oktober 1945. Untuk apa? Ya, membebaskan tawanan perang Belanda. Selain itu juga diberi senjata. Ini membuat kemarahan Indonesia. Akhirnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, gugur dalam pertempuran. Nah, 12 Desember 1945 akhirnya Kolonel Sudirman turun tangan langsung, ya, yaitu melancarkan serangan terhadap sekutu di Ambarawa dengan menggunakan taktik gelar sumpit urang, yaitu mengepung dari kedua sisi. Kemudian 15 Desember 1945 pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu sehingga menguasai kota Ambarawa. Kemudian didirikan monumen Palagan di Ambarawa, dan tanggal 15 Desember diperingati Hari Infanteri. Ini adalah gambar Letkol Isdiman, di sampingnya adalah Kolonel Sudirman yang nanti akan menjadi Panglima Besar Sudirman. Ini adalah Tugu Palagan Ambarawa. Mari kita lihat video cuplikan berikut ini. Saya ikut berjuang merebut negara. Ini saya pakai senjata bambu runcing bawa sendiri dari Roma. Saya ikhlas. Sebuah pesawat cocol merah melintas dan menembaki para pejuang. Letnan Kolonel Isdiman menjadi korban dalam serangan tersebut. Ia akhirnya gugur setelah sempat dirawat sehari kemudian. Inilah yang menyebabkan marahnya Panglima Divisi 5 Purwokerto, Kolonel Sudirman. Sang kolonel pun berniat turun langsung memimpin operasi pembebasan Ambarawa dari pihak sekutu. Oke, itu pertemuan Ambarawa. Kita lanjut ke pertemuan yang kelima, Bandung Lautan Api. Ini berawal dari kedatangan sekutu juga sama Nica, yaitu Brigadir McDonald 12 Oktober 1945. Tujuannya sama ya, yaitu melucuti senjata dari Jepang, membebaskan tawanan perang juga. Nah, rakyat Bandung itu disuruh untuk menyerahkan senjata juga, tapi tidak diindahkan. Kemudian tanggal 23 Maret 1946 terjadi pertempuran besar di Desa Dayakolot. Nah, di situ ada gudang amunisi besar milik sekutu. Kemudian Muhammad Toha dan Ramdan berupaya meledakkan gudang senjata dan berhasil, sehingga Muhammad Toha dan temannya Ramdan itu gugur ya, meninggal. Kemudian karena pertempuran ini semakin tidak aman, maka pemerintah Indonesia, instruksi Nasution terutama,
menginstruksikan penduduk kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke pegunungan. Namun sebelum dikosongkan, kota Bandung sengaja dibakar. Kenapa sengaja dibakar? Agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos militer. Nah, ini adalah gambar Muhammad Toha, di sampingnya adalah Tugu Bandung Lautan Api. Mari kita tonton video berikut. Api. Isi posisi sekutu dan nikah. Tanggal 23 Maret 1946, pihak sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TNI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, maka pemerintah RI menyetujui untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Sebelum mengungsi pada malam harinya, bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya. Dalam peristiwa ini gugur Muhammad Toha yang gugur bersama ledakan gudang Mesiu. Menyisakan kenangan perjuangan Bandung Lautan Api tersebut, diciptakan sebuah mars dengan judul Halo Halo Bandung. Kemudian monumen pun didirikan di lapangan Tegalega. Nah, luar biasa sekali ya. Perjuangan Bandung Lautan Api ini mengorbankan banyak hal juga. Kita lanjutkan yang ke-6. Pertempuran Medan Area. Medan Area dimulai dari 9 Oktober 1945. Sama Sekutu dan Ica datang, pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly. Tujuannya apa? Mengambil alih pemerintahan. Pertemuan pertama meletus 13 Oktober 1945. Kemudian 18 Oktober 1945 mengultimatum Sekutu supaya apa? Rakyat dilarang membawa senjata dan harus serahkan kepada siapa? Ke Sekutu. Kemudian 1 Desember 1945 tentara Sekutu memasang papan. Isinya apa? Fix Bundaris Medan Area. Inilah yang disebut dengan Medan Area. Untuk apa? Ini supaya menunjukkan kekuasaan Sekutu. Lalu tanggal 10 Desember 1945 Sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran. Nah, berikutnya April 1946 Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Ini karena beberapa alasan kalah ya, dari personil dan juga alat-alat senjatanya dan juga tentara-tentaranya. Namun tetap ada perlawanan. Dibuatlah Tugu Medan Area ini. Lalu siapa tokohnya yang menggerakkan ya melawan selain TKR? Ada Ahmad Tahir. Dia pemimpin Barisan Pemuda Indonesia. Videonya Paris tidak menemukan ya, banyaknya ilustrasi-ilustrasi, jadi tidak sembarangan. Oke, berikutnya Pertempuran Puputan Margarana. Ini 20 November 1945, kedatangan pasukan Belanda. Sekitar berapa? 2000 tentara. Untuk apa? Untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Dibujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, tapi dia tidak mau bergabung. Akhirnya terjadilah keributan. Pertempuran 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang Belanda di Tabanan. Kemudian pasukan Ngurah Rai melakukan puputan. Apa itu? Yaitu perang habis-habisan. Kalau dalam Islam itu jihad ya. Kemudian gugurlah Letkol I Gusti Ngurah Rai. Maka didirikanlah Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Ini adalah gambar I Gusti Ngurah Rai. Kemudian ini adalah Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Jika kalian ke Bali, silakan ke Tabanan, lihat tugunya ya. Di situ ada lapangan, ada tugunya ini. Kita lanjut. Lalu videonya mana Pak? Yang ini
Sama Pak Haris pun tidak menemukan secara banyak ilustrasi. Kita lanjut. Serangan umum 1 Maret 1949 ini terjadi hanya 6 jam. Tujuannya apa? Menunjukkan bahwa Indonesia itu kuat mempertahankan kemerdekaan, dan ternyata benar 6 jam bisa menguasai. Siapa pemimpinnya? Kolonel Soeharto. Sebelumnya izin dulu kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karena dia kepala daerah Yogyakarta ya. Kemudian ternyata dengan siasat dari Letnan Kolonel Soeharto, TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta. Apa dampaknya? Dampak bagi Belanda adalah yaitu perubahan sikap Amerika yang awalnya mendukung Belanda sekarang ke Indonesia supaya berunding. Yang kedua, bagi Indonesia apa dampaknya? Yaitu menunjukkan bahwa TNI kuat. Yang kedua, mendukung perjuangan diplomasi. Jadi nanti Pak Iris akan bahas di part 3, yaitu perjuangan secara diplomasi ya. Ini adalah gambar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan ini adalah Letkol Soeharto. Kemudian ini adalah monumen serangan umum 1 Maret 1949. Itulah pembahasan part 2, semoga bermanfaat. Tunggu part berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.